datang di Jurnal Glenis. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang migrasi TV digital. Mungkin dari kita sering nonton TV dengan keadaan buram atau banyak semut. Tahun depan, tepatnya di 2022, itu semua akan dihentikan karena penyiaran TV analog kita akan resmi dihentikan sehingga nggak ada lagi tuh nonton TV dengan keadaan buram ataupun banyak semut. Terus, kita masih bisa nonton TV nggak? Ya tentu bisa, tenang aja, masih bisa nonton TV dengan menggunakan TV digital atau menambah sebuah perangkat keras pada TV analog Anda. Ikuti rangkuman berita selengkapnya bersama saya, Glenis Oktania. Saat ini, digitalisasi penyiaran Indonesia sedang berjalan dengan pindah dari analog ke digital. Migrasi ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nantinya, siaran analog akan dihentikan paling telat 2 November 2022. Kakak tahu nggak apa itu TV digital? Tahu. Apa tuh, Kak? TV-nya tuh kayak berbasis smart TV gitu. Nanti kalau di rumah udah punya TV digital atau belum? Belum. Belum punya. Nanti udah tahu kalau pakai TV digital harus ada alat tertentu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Kakak tahu nggak apa itu TV digital? Sedikit tahu sih. Apa tuh? Boleh diceritain, Kak? TV digital itu TV yang pakai alat lagi. Pakai alat lagi? Iya. Di rumah udah pakai TV digital nggak? Pakai kayaknya. Apa bedanya TV digital sama TV analog? TV analog itu yang saya tahu itu pakai programnya itu TV biasa. Kalau TV digital itu programnya bisa bermacam-macam. Bermacam-macam. Apa keuntungan kalau kita udah pakai TV digital? Keuntungannya Siaran TV digital. Berdasarkan kajian Kemenkominfo bekerja sama dengan Boston Consulting Group menunjukkan beragam manfaat ekonomi. Siaran digital akan menciptakan penghematan frekuensi yang dapat digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler atau digital dividend. Menkominfo, Johnny G. Plate menjelaskan ada potensi kenaikan PDB sekitar 443 triliun rupiah, pajak penerimaan negara bukan pajak PNBP sekitar 77 triliun rupiah, dan juga 230 ribu lapangan pekerjaan baru serta 181 ribu unit usaha baru, di mana hal ini bisa dinikmati pada tahun 2020 hingga 2026. Peneliti Indef Nailul Huda menyatakan dampak ekonomi bisa dirasakan di sejumlah sektor. Maka dari itu, regulasi migrasi ke digital harus segeralah dimulai. Namun pemerintah harus memastikan masyarakat tidak terbebani.
bisa kita migrasi dari analog ke digital. Jadi memang saya tekankan sekali lagi ya Bu, kerugiannya dikatakan lambat tuh seperti apa Bu? Apakah ada kerugian ekonomi? Ini kan karena kemajuan teknologi saja nih kita terlambat. Ya, kerugian ekonomi jelas ada. Kan saya bilang nanti kalau digital dividend itu sudah ada, digital dividend itu adalah frekuensi 700 MHz yang dibebaskan dari TV dan akan digunakan untuk 5G antara lain, dan PPDR yaitu untuk kebencanaan dan sebagainya. Nah, itu kan nggak bisa dilelang sekarang. Kalau nggak, frekuensi itu bisa dilelang. Kalau di luar negeri itu hasil lelangnya tuh triliunan itu. Nah, selain triliunan, kemudian ada bisnis-bisnis yang timbul dari digital dividend, 5G dan sebagainya. Sekarang kan kita semua selalu ribut, ini internet ini lelet banget kan, sulit banget cari. Nanti diharapkan kalau dengan 5G akan lebih cepat. Nah, kita butuh untuk itu gitu. Memang. Nah, ya. Memang harus gitu, terlambat, tapi ya mudah-mudahan jangan terlalu terlambat lah. Saya sebagai praktisi penyiaran ya, kalau bisa itu nggak ada pengunduran lagi. Tapi di undang-undang, jadi nanti kalau undang-undang itu nggak ditepati, nah apa sanksinya? Ya harus ada dong. Kalau nggak kan kita makin lambat, lama-lama Indonesia jadi ketinggalan. Gitu. Lalu bisnis-bisnisnya yang rasanya gini, ada bisnis-bisnis tertentu yang harusnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Karena ini belum digital dividendnya belum ada, aku pindah dulu aja deh di Vietnam atau di Thailand gitu. Di tingkat ASEAN, Indonesia tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang telah selesai pada 2019. Bahkan juga tertinggal dengan Vietnam dan Thailand yang telah rampung di 2020. Untuk bisa mengakses siaran digital tidaklah sulit. Jika TV Anda sudah mampu menerima siaran digital, cukup melengkapi dengan antena TV UHF. Nah, kalau yang masih menggunakan TV analog, cukup menambahkan perangkat set-top box yang bisa dibeli di toko elektronik. Dan untuk masyarakat prasejahtera, Kemenkominfo rencananya siap membagikan 6,6 juta decoder atau set-top box secara gratis. Tarik ulur kebijakan sejak 2013 haruslah disudahi. Masih ada waktu 1 tahun hingga 2022 untuk mendorong masyarakat pindah ke siaran TV digital. Suntikan bantuan dekoder penerima siaran digital harus dilakukan secepatnya. Ternyata ketersediaan perangkat keras hingga sosialisasi ini nih yang jadi tantangan pemerintah agar kita bisa segera migrasi ke TV digital. Ya, walau bagaimanapun frekuensi ini milik publik. Jadi penggunaan dan juga pengaturannya harus mempertimbangkan kepentingan dan juga hak publik, termasuk hak untuk mendapatkan konten yang berbobot dan juga berkualitas pada TV digital. Goodbye, siaran TV analog, dan welcome, TV digital. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Thank you.